Hey guys, Kenjo Moloxia from Kenjoy TV dan sekarang di tanganku udah ada Huawei P40 Pro, device flagship terkini dari Huawei. Masalah terbesar dia nggak punya Google sama sekali di device ini. Dan makanya aku akan nge-challenge diri aku sendiri di video ini untuk ngegunain si Huawei P40 Pro selama seminggu tanpa aplikasi Google apapun. Nah, dan aku juga akan ngegunain dia jadi sebagai daily driver aku atau handphone utama aku, dan we'll just see how it goes. Soalnya si P40 Pro ini kata Huawei dia udah pede banget. Si HMS atau Huawei Mobile Service dan Huawei App Gallery mereka ini katanya udah cukup bisa diandalkan. So, without further ado, let's start this video. Si P40 Pro ini bodinya kita bisa lihat depan belakang ini dia terbuat dari kaca nih guys. Terus habis itu sampingnya doang ini terbuat dari metal yang beda sendiri nih. Ini warnanya yang aku pegang ini cakep banget warnanya, ini namanya Deep Sea Blue. Terus ini dia juga layarnya tetap curve ya. Enak banget dan gak terlalu berlebihan curve-nya. Jadi gak kayak si Mate 30 Pro itu loh yang sampai curve-nya ke samping banget sampai volume buttonnya harus dihilangin. Nah sekarang kita bahas highlight-highlightnya si P40 Pro aja ya guys. Ini jadi pertama dia ini ada quad camera di belakang dan semuanya ini adalah tuned by Leica. Terus habis itu dia juga ada IR blaster lagi guys di atasnya ini tuh. Dan buat depannya ini dia juga udah pakai punch hole nih guys. Yang ngingetin kita akan S10 Plus gitu ya. Dia ini juga kerennya punch hole-nya ini juga ada IR sensor. Jadi ngebikin face unlock kita jauh lebih secure. Jadi kita bisa walaupun di tempat gelap dan kurang cahaya, aku cobain masih bisa. Yang penting muka kita masih sama kan. See that Samsung? Copy that. Terus habis itu dia si P40 Pro ini bukan cuman ke samping doang guys. Jadi bukan kanan kiri doang. Tapi ini kita bisa lihat ini dia atas bawah juga curve. Yang ngebikin kalau kita swipe atas bawah tuh jauh lebih nyaman guys. Nah masalah pertama aku ini di P40 Pro ini adalah semua kalender sama kontak aku tuh sebenarnya tuh udah tersinkronis di Google. Nah coba kita lihat ya guys, ini kita lihat di dalam ini bisa diganti pakai apa sih, bisa dihandle pakai apa sih ini aplikasi-aplikasinya. Langsung aja guys kita nyalain device ini dan kita lihat bisa nggak sih aku pakai main device tanpa Google selama seminggu ke depan. Nah ini di awal-awal ini langsung ditawarin untuk pakai aplikasi phone clone nih guys ada. Jadi ini bakal bisa nge-clone semua aplikasi. Terus habis itu kalau buat SMS, kontak, kalender semuanya itu juga bisa ke-clone langsung dari handphone lama kita ke handphone baru kita yaitu P40 Pro ini nih guys. Nah tapi kayaknya yang buat aplikasi itu aku bakal skip. Soalnya aku juga pengen lihat seberapa lengkap sih si Huawei App Gallery ini nanti. So let's do this. Dan problem awal langsung nongol guys. Call logs aku sama kalender itu nggak bisa ke transfer ke P40 Pro ini. Aku nggak tahu kenapa. Aku udah cobain berkali-kali tapi tetap aja tulisannya failed. Oh ya by the way buat kalian yang belum tahu, aku device-nya sebelum ini adalah pakai Realme X2 Pro ini. Ya udahlah ini terpaksa kita skip aja ya guys untuk sync calendar. Oke guys ini semuanya udah terinstall, semua kontak, SMS itu semuanya udah transfer ke sini. Dan masalah kedua nongol. Ini sebenarnya masa kecil sih kalau ini. Jadi kan si Huawei P40 Pro ini pakai dia keyboard utamanya itu pakai Microsoft SwiftKey ya guys. Dan ini si SwiftKey ini aku sebenarnya udah sempat pakai. Dan jadi pas aku lagi mau nge-restore data ke P40 Pro ini SwiftKey-nya kan itu emang ada beberapa word yang bisa dipakai buat autocorrect itu. Dan pas aku lagi mau nge-restore data aku baru inget aku loginnya itu SwiftKey pakai Google. Jeng jeng jeng. Ya udahlah ini si SwiftKey kita start from scratch aja lah. Lanjut ke aplikasi. Kalau aplikasinya ini kayak misalnya YouTube gitu terus habis itu Maps atau browser itu masih bisa kita akalin lah guys kalau buat P40 Pro ini. Kalau misalnya Maps gitu, itu kita bisa pakai aplikasi Here, itu juga aplikasi Maps juga. Kalau buat YouTube itu kita tinggal pakai web browser, kita tinggal bikin shortcut ke YouTube itu langsung dari web browsernya kan itu masih cukup oke lah ya. Dan kalau untuk menggunakan web browser sebagai penggantinya Google Chrome itu cukup oke lah. Oh ya dan ini buat pembawanya ini dia search engine-nya ini dia pakai Microsoft Bing ya guys. Ini si Huawei ini udah
Belum apa-apa udah Microsoft aja semuanya. Lumayan juga nih kalau dipakai untuk kerja sama Microsoft. Tapi Microsoft itu produk Amrik juga ya. Nanti juga ke-ban lagi. Lanjut ke aplikasi-aplikasi yang aku paling pentingin guys, kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga game-game yang lain kayak Minecraft, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, dan lain-lain. Dan coba kita cari dulu Instagram ya guys. Kalau Instagram lah, ini tulisannya open in web, berarti maksudnya di Huawei App Gallery nggak ada gitu Instagram. Coba kalau Facebook dan WhatsApp ada nggak ya guys? Tunggu kita cari dulu ya. Aduh, aplikasi-aplikasi yang aku pentingin kok semuanya nggak ada ya di sini ya. Belum sehari udah stres nih. Ya udahlah, waktunya untuk kita ngegunain alternate kedua. Kata Huawei ini ada 3 cara untuk ngeinstall APK guys. Pertama adalah pakai Huawei App Gallery yang tadi kita baru lihat. Terus habis itu yang kedua adalah pakai phone clone yang tadi sebelumnya aku sempat ngomongin juga. Dan yang terakhir adalah pakai APK Store pihak ketiga. Dan fun fact, si P40 Pro ini ternyata juga udah punya bawaan aplikasi APK Store namanya ID3 Store. Aku nggak pernah denger sih ini sebenarnya si ID3 Store ini, tapi karena ini emang aplikasi bawaan dari P40 Pro, jadi harusnya dia emang aman lah ya guys. Coba kita lihat isinya. Dan si ID3 Store aku udah lihat-lihat isinya dan semua aplikasi yang aku butuhin ada semua guys di situ. Tapi karena kita udah tahu semuanya di situ, jadi kita langsung aja biar cepat pakai phone clone. Udah semua aplikasi yang aku butuhin udah jalan dengan lancar. Kalau si FB, IG, sama Topet itu juga semuanya udah bisa. Tapi somehow si Topet nggak tahu kenapa sih, tapi dia ada tulisan light di aplikasinya. Aku nggak tahu itu efeknya apa. Terus kalau buat aplikasi Grab, baik itu Grab itu dia masalahnya itu nggak bisa buka map, jadi kita nggak tahu itu si abang Grabnya itu lagi jalan di mana. Terus kalau Gojek itu dia nggak bisa jalan sama sekali karena itu dia emang connect-nya sama Google. Nah kalau buat WA nih, ini yang penting nih, yang paling kendala buat aku nih sebenarnya dari ini tuh. Si WA ini nggak bisa restore dari online karena kenapa? Backupnya di Google Drive. Ya jadi terus si WA ini kan aku backupnya tuh 6 GB ya guys. Dan somehow pas aku restore pakai komputer itu lama banget. Itu aku aja ini sekarang masih tulisannya masih 6 jam lagi baru selesai. Ini P40 Pro kayaknya nggak bakal bisa nge-restore 1 hari nih guys. Nah kalau buat ini satu lagi adalah Minecraft. Minecraft aku ini juga, kalian tahu kan Minecraft itu game berbayar. Dan bayarnya di mana? Play Store. Masa harus bayar lagi sih? Aduh. Terus masalah berikutnya adalah PUBG. PUBG itu aku ngisi gamenya itu di Google Play. Aduh kok gini amat ya. Untungnya kalau buat game Call of Duty Mobile aku ngesinya udah pakai akun Garena. Jadi harusnya itu udah jalan lancar, itu bisa lah. Dan kalau buat aplikasi kamera third party itu aku pakai Filmic Pro, itu juga nggak bisa karena itu bayar. Tapi untungnya si P40 Pro ini dia di kameranya udah ada fitur Pro Video, jadi harusnya si Filmic Pro itu udah ada solusinya gitu ya guys. Apalagi ya yang masalah ya? Oh iya itu remote Android TV itu juga nggak bisa karena apa? Itu Google Apps. So aplikasi-aplikasi penting utama aku tuh yang bisa dijalanin tuh limited banget ya ini ternyata. Belum lagi WA ini dari handphone lama aku ke PC nih belum selesai nih ngopinya nih. Kalau kayak gini mah aku nggak bakal bisa survive nih challenge aku sendiri seminggu tanpa Google. Soalnya bukan Google Apps-nya doang yang diblok sama si P40 Pro, tapi aplikasi-aplikasi yang terintegrasi sama Google juga diblok. Sedangkan aplikasi-aplikasi aku tuh banyak banget yang terintegrasi sama Google. So looks like it's time for me to do plan B, yaitu install Google di P40 Pro. Haha. Ya akhirnya install Games di P40 Pro kelar juga guys. Everything's working really great dan semua aplikasi yang aku butuhin buat sehari-hari udah jalan dengan sempurna. App Store-nya udah jalan, terus habis itu Gojek juga udah jalan, PUBG udah bisa login pakai Google Play, dan WhatsApp udah bisa restore Google Drive. Dan you know what? Dengan jalannya GMS ini,
Plus dengan fitur-fitur bawaannya si P40 Pro, this could be one of the best phones out there. Kameranya super keren, terus habis itu dia juga bentuknya cakep dan nyaman buat dipegang. Dan dia juga udah IP68 plus dia juga udah fast charging guys. Dia ini udah support 40 watt wired dan wireless charging loh. Dan kerennya, ini chargernya si 40 watt ini ada di dalam kotaknya itu. Keren kan? Tahu nggak sih kalau iPhone 11 Max Pro itu chargernya di dalam kotak dapatnya berapa? Cuman 18 watt. Huawei ini bisa jadi ancaman banget sih buat vendor macam kayak Apple atau Samsung. Dan kalau dia nggak dijegal sama Amerika kayak sekarang ini, feelingku ini kayaknya Huawei can make the best phone saat ini nih guys. Oh iya, untuk install GMS di P40 Pro ini sayangnya nggak segampang kayak yang di Mi 30 Pro ya. Itu sih gampang banget. Ini perlu beberapa step yang diulang-ulang. Dan kebetulan device yang aku pegang ini, aku cobain pakai tutorial yang udah bertebaran di YouTube sama web luar sana. Dan masih masalah. Tapi alhamdulillah setelah 2 hari ngoprek, akhirnya jalan juga guys dengan sempurna. Komen ya guys di bawah kalau menurut kalian aku harus bikin video untuk nginstall GMS di P40 Pro atau enggak. Soalnya main ribet sih ini. So there you go guys, kesimpulanku tentang Huawei P40 Pro. Ternyata aku gagal juga nih ngelakuin challenge aku sendiri. Seminggu tanpa Google di P40 Pro sebagai handphone utama aku guys. So thanks for watching, please subscribe if you haven't. Dan jangan lupa klik belnya supaya bisa ngedapetin notif pas video berikut aku keluar. And please leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenjoy TV, out.